ini salah satu yang pengalamannya sangat banyak, yang saya berharap Pak Kevin bisa share satu hal teman-teman di sini. Yang pertama, saya harus bilang terima kasih banyak sekali kepada Pak Kevin, karena ini saya meminta Pak Kevin untuk datang ke mari itu hari Jumat, karena saya sudah ada list untuk orang-orang yang mau saya bawa ke sini, cuman kebetulan hari Jumat list yang pertama batal. Ya, Pak Kevin itu pilih saya nomor 2 bukan karena cadangan tentunya, tapi yang saya mau fokuskan itu makasih banget dalam 2 jam kali ya Kevin. Ya, Pak Kevin bilang ya saya dengan kerepotannya Pak Kevin masih bisa jalan ke sini. Ya, ada beberapa sih yang saya mau bilang tentang Pak Kevin itu. Pak Kevin salah satu early investornya GCI. Nanti bisa di-share lebih lanjutnya. Lalu sebelumnya beliau juga bekerja sebagai very experienced developer, jadi bisa relate juga dengan teman-teman engineer. Lalu sangat dalam ilmunya di business development setelah itu. Lalu juga saya bisa bilang sebagai investor sudah berhasil 2 kali exit ya Pak Kevin, atau mungkin 3 atau 4 kali, saya nggak tahu, saya hanya tahunya 2. Nanti Pak Kevin silakan kasih tahu lebih banyak. Dan yang saya sangat hargai itu Pak Kevin itu seorang yang grower, jadi suka untuk membuat memupuk orang lain supaya tumbuh lebih baik lagi. Dan yang terakhir yang tidak mungkin saya lakukan dalam kehidupan ini, Pak Kevin itu seorang jujitsu yang sangat tekun bela dirinya. Jadi saya rasa cukup, sangat lengkap. Nanti kita biarkan Pak Kevin sendiri yang bicara lebih lanjut ya. Warm welcome please. Sebelumnya boleh ya kita nyalain lampu supaya saya bisa ngeliat kalian cukup jelas gitu, nggak ada presentation, nggak ada apa-apa kok. Duduk aja supaya santai ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua. Thank you for the GCI friends, teams mengundang saya hari ini untuk berbagi waktu dengan kalian. It's an honor melihat berapa tahun yang udah lewat dari dulu cuma Taufan sebatang kara, masih kurus sampai sekarang masih kurus juga. Berapa tahun lewat, terus juga sekarang lihat teman-teman banyak wajah-wajah yang saya sendiri definitely nggak kenal, baru pertama kali ketemu. Thanks for having me untuk berbagi waktu dengan kalian, dan juga saya yakin gara-gara kalian semua itu yang bisa membuat GCI where they are today. So let's give applause to kalian semua. Saya mendadak diajak Mul disuruh sharing-sharing hari ini. Saya bilang, Mul kalau ngomong one way, I don't want to, bukan spesialisasi saya, cuma kalau tanya jawab, let's do it. I think nanti akan kamu tanya jawab ya. But definitely just a quick introduction, seperti tadi menjadi share bahwa kebetulan waktu itu berapa, 5 tahun lalu, Van? Ya, kita ketemu 5 tahun lalu ya. So, orang kayak kenapa bisa pertemuannya sama Taufan gimana? Sebenarnya simple sih. I always believe this equation in my life, dimana sukses itu equal to opportunity ketemu preparation. Sebelum saya ketemu Taufan, saya tuh sendiri kan waktu itu saya 14 tahun di US, sekolah, kerja juga sebagai engineer, tech consultant di sana sebelum pulang ke Indonesia. Pokoknya techy abis lah. So, jadi kayak kalau di Amerika kayak Mazda, Suzuki, Yamaha, dia punya logistik sistemnya, US, Japan, dan Kanada, semua logistiknya itu tim. Kebetulan saya part of the team yang bikin logistik sistem mereka. Nah terus saya bilang, saya kayaknya nothing wrong with being an engineer career ya, cuma saya ngeliat dilihat teman-teman sekitar saya, I'm pretty good developer, tapi teman-teman saya melihat ya, the Germans, the Japanese, dan teman-teman lain lah, even teman-teman Indonesia bilang, wah, saya sih nggak mungkin bisa compete lawan mereka. Sehingga saya lihat ketika waktu saya umur 28-29, saya bilang,
ketika when I hit 40, apakah saya akan masih enjoy menjadi seorang engineer? Jawabannya enggak. Makanya saat itu saya make a big tough decision. Bayangin aja waktu itu di tahun-tahun itu being an engineer di United States is a very good life gitu loh. Permintaan itu sekarang juga gitu sih, kayak permintaan masih banyak. Cuma waktu itu gila-gilaan deh. So kita lebih kira aja I have a good life. Akhirnya pulang ke Indonesia, make a tough decision untuk ninggalin itu semua, untuk memulai saya pengen belajar di dunia bisnis ya, di dunia operation, dunia investment yang saya waktu itu gelap. Sorry, lagi kurang oke lehernya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, itu tough loh. Saya beberapa tahun pertama itu ya, sampai orang tua saya, teman-teman saya masih pada nggak percaya, lu ngapain pulang ke Indonesia? Orang mau ke Amerika, lu ke Indonesia. Belum lagi ngomong soal ekonominya, aduh sedih banget ya. Mau kasar ya, pajak yang saya bayar di sana itu jauh lebih besar daripada gaji yang saya dapat pas pulang ke Indonesia. Tapi that's the price we have to pay. Kenapa? Kembali equation yang tadi, success equal to opportunity, preparation means opportunity. Saya hanya memprepare diri saya ketika saya punya visi, ketika saya mau 40, saya ingin menjadi apa, itu nggak bisa datang hanya sekejap gitu. Kita mesti buat sacrifice, mesti berani make bold decision, mesti there's some grace of God juga, saya percaya yang bisa membantu kita gitu. So akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya join, pertama kali saya kerja, dan juga itu the last time saya kerja di satu grup, sekitar 8 tahun saya kerja di grup Saling Group namanya. Nah saat itu saya belum kenal Tovan. Nah waktu berlalu saya melihat saya berapa tahun dikasih dari saingan kalian, Sodexo, kayak semacam voucher. Saya merasa waktu itu saya dapat itu lumayan, nilainya lumayan. Terus saya penasaran, saya ajak ngobrol CFO-nya, bos, lu tiap tahun kita di grup segini besar, keluarin berapa duit tuh buat beli kayak ginian? Terus strukturnya bagaimana? Long story short, waktu itu hitungannya kalau nggak salah pokoknya saya mau beli gift cardnya nih, mesti bayar ekstra. Cuma ini nggak benar itu bilang. Satu itu. Dua, saya penerima kan, waktu itu buat relevan buat saya cuma Kentucky sama Domino's. Kalau dikasih 5 juta makan Kentucky Domino's, waduh, mungkin saya botak gara-gara itu. Jadi saya, wah ini problem nih. Cuma akhirnya kan, aduh, saya mau gimana juga, saya bingung. Tapi waktu itu Taufan itu join grup accelerator programnya Founders Institute ya. Pas graduation night saya diundang sama Andi untuk datang, untuk dengerin para yang lulus dari program. Tovan salah satunya. Saya nggak kenal, only the first time saya kenal Tovan. Cuma saya melihat waktu itu produk yang dibuat bukan gift card, Vocado. You giving service as a gift. Nggak ada hubungannya dengan Sodexo. Cuma wah ini rada relevan nih. Orang-orang at least si Tovan udah masuk ranah-ranah sana. Udah. Like long story short, kita ngobrol di Starbucks ya, Starbucks brand Indonesia. Mulai tuh not love at the first sight. Love at the first sight. Makanya berapa bulan kan ya? 3 bulan, almost 5 months. Nah, di sana mulai saya cerita ke Tovan, this is the problem yang saya lihat, tapi you're solving Vocado, dia cerita tentang produk Vocado. Terus orang kan nanya, dan gimana bisa akhirnya ikut partisipasi di company itu? Simple, apalagi kalau kita company baru awal ya, baru 1-2 orang. Yang sering, at least yang sering saya lihat adalah cara pikir orangnya. Waktu itu Vocado, saya sih pribadi bukannya saya tahu, cuma saya pikir wah ini berat nih, lu jualan service gini itu nggak bakal aja. Akhirnya saya cuma throw idea, gimana kalau kita jualan service, kita jualan duit, jualan gift card. Apakah garanti ide itu akan jalan? No, saya sendiri nggak tahu. I wish I was that good gitu. Cuma saya ingat banget, setiap 2 minggu, setiap 3 minggu, Taufan itu kembali ngajak meeting lagi.
bukan aja cuma mau ngupdate, tapi update with actions. Jadi nih, ide yang 2-3 minggu lalu kita ngopi udah coba dijalanin, ini respon dari market gimana? Ya tetap, even second meeting aja belum ada cinta-cinta, sparknya belum ada gitu. Cuma it shows berapa kali kita ketemu, being adaptable, being open. Sometimes buat saya bilang itu common sense gitu. Kalau kita mau jualan sesuatu, membuat sesuatu, ya mesti ada yang mau di luar sana gitu. Dan juga mesti di backup dengan real actions. So make long story short, ya dari sana akhirnya I think Taufan berjalan dengan usaha, dengan teman-teman, dengan timnya. Saya sempat dengar cerita juga ya, sampai kejar-kejar sapam ya. I mean, I have the idea, but does not mean I can do it. Saya mesti mencari orang yang punya DNA itu gitu. Makanya I always believe in the teamwork. Saya juga yakin semua sini nggak bisa jalan sendirian. Engineering, operations, marketing, B2B, B2C, it's feeding each other. So ya, itu pengalaman saya get involved dengan gift card. Setelah itu dia basically saya banyak fokus. Saya tetap masih dengan engineering, masih dengan product management. Akhirnya saya sekolah lagi. On the side saya do some investment sampai akhirnya tahun lalu ada teman saya juga pulang dari Silicon Valley, orang Singapura. Dia kembali ke Singapura, akhirnya kita berdua membuat satu firma investasi namanya Coffee Ventures. Masih muda, masih banyak yang perlu kita kerjakan. Cuma menarik, one of our success story recently. Ada yang dengar berita nggak di E27 Outtake in Asia tentang satu chatbot company yang dipakai oleh Singapore government for the first time? Itu last month. So this company yang saya bantu sama ceritanya kayak Lufan. 2.5-3 years ago, I met this three folks, you know, di Block 71. Mereka they are very young, tapi punya keterbukaan, they're very adaptable, lapar dan make sense kan. Approach bisnis itu common sense gitu, nggak yang apa, yang mimpinya tuh yang ngalur ngidul, nggak mendasar. Oh by the way itu juga waktu saya ngeliat cara approach atau running the business di awal-awal itu make sense. Jadi seringkali kita lihat sekarang berita-berita di Tech in Asia, E27, TechCrunch ya, seringkali wah ini company dapat fundraising segini, dapat valuation segini, akhirnya ada. Look, in the past 1 year, a lot of negative news. Soalnya ujung-ujungnya yang namanya mau startup, mau traditional business, there are some basic fundamentals yang nggak bisa dihilangin gitu. There's some basic, you have to learn the ABC, you have to learn the do re mi before you sing the jazz, or you know you can do the right thing. Saya rasa itu dulu aja kali ya. Nanti Mul akan lebih banyak tanya, dan juga dari teman-teman kalau ada di bagian mana mau lebih tahu, please ask me. Makasih. Ada mungkin pertanyaan dulu yang sampai keinginan bertanya dulu. Kapan mau mendapatkan? Kalau nggak ada, ini bagian saya. Itu tadi yang pernah yang diceritakan Kevin, sebelumnya bekerja sebagai profesional di Amerika Serikat sebagai developer. Ini ada cerita lucu. Kalau belakangan ini mungkin pas zamannya kita sewaktu dari zaman saya beberapa tahun lalu di sana. Kalau calon mertua, kadang-kadang leluconnya nanya, pacarnya kamu tuh kerja apa sih? Jadi yang paling favorit, setidaknya kalau di Amerika Serikat, yang pertama kira-kira apa? Ada yang mau coba? Iya, pertama itu masih lawyer. Karena per jamnya itu sangat tinggi lah ya, bisa 6 juta per jam. Bukan cuman maksudnya kita ngobrolan 1 jam 6 juta gitu. Wow, amazing. Dokter itu nomor 2 ya. Orang sakit gitu ngomong 15 menit udah 5 juta masuk kantong. Nah yang ketiga itu is a new breed, dibilangnya itu sesuatu yang kabar itu engineers.
software engineer setidaknya kalau di Amerika Serikat. Jadi semoga itu juga terjadi mungkin di Indonesia suatu saat. Gitu, kira-kira ya. Jadi tadi Kevin bilang ada kenyamanan sendiri karena cari pacar mungkin gampang ya, Kevin, because you are a software engineer. Gitu, you actually made the right money there. Nah, dengan berkenaan dengan itu, jadi saya pikir kan Pak Kevin sebagai profesional sudah mengenyam banyak keberhasilan di sana. Lalu di sini juga kan sebagai investor bekerja banyak dengan founders. Mungkin jadi pertanyaan saya ada dua sisi, Pak Kevin. Yang pertama untuk founders ini ada pesan apa supaya mungkin kalau awal-awal kan berpikirnya untuk build the product, be open-minded, gitu. Tapi tentunya founder-founder yang sudah pakai lihat itu misalnya contoh seperti Tama dan kawan-kawannya sudah menuju keberhasilan dalam membangun bisnisnya. Ada tips untuk bagaimana untuk grow the culture, the teamwork in the company yang kemudian cukup baik untuk ditiru. Oke, kalau pertanyaanmu tadi saya rasa ada dua hal ya. Satu mengenai what type of cultures yang ya company culture important untuk make better company. Yang kedua adalah tips untuk founders. Saya start dengan tips untuk founders ya. Very apa yang paling saya sering lihat ya, apalagi kalau founders itu datang dari background engineers. I totally understand. Soalnya saya sendiri, I was an engineer even sampai hari ini pun walaupun sering on the business and investment side, tangan tetap gatel. Akhirnya kita punya tendensi untuk buat sesuatu, punya ide, gue buat ini ya, gue buat ini ya. Ketika kita buat sesuatu, seringkali itu kan cuma datang dari sini kita, dari pengalaman pribadi. Kita lupa kita buat produk buat hobi atau buat produk buat bisnis. Kalau buat produk buat hobi, mau nggak ada yang bayar, it's fine for our own amusement. Tapi ketika kita buat bisnis, itu ada tanggung jawab, we have to build something, sesuatu yang sustainable. Soalnya ada stakeholdersnya, kita mesti gaji pegawai, mesti ada balikin untung ke investors, produknya pun akan dipakai orang banyak di luar sana. So, yang saya lihat banyak tuh missing di those basics understanding. Jadi seringkali orang buat ide, buat produk gitu ya, lupa mesti ngecek di luar sana ada nggak sih yang mau pakai, ada nggak sih yang mau beli. Lucu kan, buat kita kan ini sesuatu hal yang common sense mestinya. Cuma ternyata these days apparently common sense is not that common anymore. Yang gilanya lagi, dengan asumsi contohnya, ini bisa kita jual sekian banyak, market size-nya begini. Oke, saya juga perlu diedukasi kan. Saya tanya, gimana kamu bisa dapat number itu? Gimana kamu bisa dapat ide itu, dapat asumsi itu? Jawabannya, saya baca ini, baca di sini, atau saya nanya. Sebenarnya paling simpel adalah tipsnya. Ketika kalian gatel gitu ya, saya always ingat gak Van, tahun-tahun awal I share with Van, jangan hire anyone else untuk research ngomong sama your potential customers. Mesti foundersnya sendiri, mesti kepalanya sendiri nanya mau pakai nggak. Soalnya kenapa, ketika kita lagi ngobrol sama customers gitu ya, waduh itu kita dapat informasi insight luar biasa, itu nggak bisa di-replace dengan siapa-siapa. Hanya sampai satu titik, ketika udah mantap, udah kelihatan, ternyata emang benar ada pakai, mulai banyak, dan ternyata memang yang mau beli gift card nih bukannya orang di gedung ini doang, sudah terbukti di gedung ini mostly pada beli, ternyata di Jakarta pun banyak yang mau beli. Then you start to have a team, the VP of sales, the VP of business development, segala macam ya, baru then you have a team. So basically get the basic right. Teman-teman sini kan, you guys have a career in GCI now, but let's be open. You will not be here forever. One day you will have your own things, you know. Dan juga saya juga ini aspirasi Taufan juga akan menyemangati kalian, you know.
Grow as much as you can here, learn as much as you can here, and someday make a bigger impact gitu loh out there. But to do that, yang tadi saya bilang, kita nggak bisa mau main lagu jazz atau klasik ketika kita nggak tahu do re mi. Kita nggak bisa jago nulis segala macam ketika kita nggak tahu ABC. Banyak sekali, I don't know, especially I heard, well, some research or juga saya ngeliat teman sekitar saya, millennials, dia like everything to instant. Pengen belajar ini, cepet-cepet. Kayak orang suka nanya, Kev, lu kok bisa tahu ini, tahu begini? Well, I'm 41 years old. Gue bisa tahu ini karena gue waktu itu 14 tahun teknologi, 8 tahun di dunia bisnis. Jadi bukannya kayak kemarin baru baca buku, wah ini gue bisa nih. It takes time. Kayak kalian apa ya analoginya? Gak bisa dibohongin kalau makan nasi uduk, beli yang di microwave sama yang dikukus. Soalnya saya minggu lalu, waktu weekend baru makan nasi uduk Kota Intan. Ternyata dia masih bikin itu pakai yang tungku, pakai daun. Makannya rasanya nggak bisa dibohongin. Gitu. There are some things in life you cannot. Saya pecinta nasi Padang. Saya sebel banget kalau makan rendang kalau yang baru jadi, kagak enak. Mau di presto, mau di apa pun nggak nyerap. There are things that you cannot skip. Akhirnya apa? Itu rendang enak kalau didiemin dulu sekitar 6-7 jam. Jadi kalau saya datangnya sore, itu udah nyerap. Bisa dibeli nggak waktu? Nggak bisa. You have to wait. So, get the fundamental right. Everything that you do here today, saya yakin akan menguatkan pilar-pilar basic itu, dan you guys have to be aware of that. Itu tips on founders. Udah tadi apa ya, team cultures ya. I mean team cultures, you know, kalian you can do a lot of research out there. Cuma I just want to say something about culture. Yang banyak mispersepsi tentang culture di luar sana, apalagi kalau di dunia startup, adalah culture, wah keren nih, yang ada free lunch, ada tempat-tempat main game, apa yang cool stuff. Like, no, that's not the culture. Itu a big misperception. Saya lumayan percaya share ini karena based on masukan-masukan dari teman-teman yang masih di sana, yang di sini. Culture is about when things are going tough. Culture tuh bukan ketika everything lagi good, you know, hahaha, have fun, you know, ada setiap Jumat keberapa main bowling segala macam. No, that's not culture. Culture adalah value yang kalian tetap pegang ketika things are going hard in the company. Ketika sales lagi nggak jalan, ketika produk mau launch telat, ketika tiba-tiba banyak your current customers churn, mereka quit. What do you do as a team? Disiplin apa? How you come together? Siapa yang hold the fort ketika all those things to happen? Every little thing yang kalian lakukan di sana, that is your culture. So banyak lah, I mean if you go to even Tony Hsieh, Sapos, they have their own cultures. Tapi just want to highlight one thing: culture is about not when things are good. Culture is about when things are tough. It shows your real culture. Makasih. Ada yang mau menanggapi atau bertanya berkenaan dengan itu? Ada salah participation. Yes, makasih. Silakan. Nama saya Dimas. Sebenarnya banyak tadi saya dari verifikasi, cuma kebetulan saya tuh punya mimpi sama passion yang sama dengan mungkin GCI punya, tapi itu kan saya ya. Bagaimana menyamakan atau menularkan passion dan cinta dan visi yang sama sih, sehingga visi dan misi itu kalau misalnya kita bicara dengan gift card pasti GCI, kita kalau ngomongin loyalty card pokoknya GCI, mau di Google mau di mall itu visi saya. Cuma bagaimana tetap menumbuhkan passion dan menularkan itu ke teman-teman. Terima kasih Pak. Thank you. There's this term called entrepreneur and intrapreneur. Saya sendiri waktu 8 tahun di Salim Group, my role di sana lebih intrapreneur. Jadi artinya seringkali kan orang kalau pikir kalau punya bisnis sendiri harus kita keluar sendiri, keluar sana, mulai eksekusi, cari modal. No, it's not necessarily true. There's this thing called intrapreneur. Artinya gini, let's say you have a passions di hal-hal yang sama tadi ya, something to do tentang gifting, tentang let's say including digital money. Justru itu tugasnya kalian, your one of your main responsibility untuk challenge hari ini GCI di mana, GCI lagi kerja, produknya apa. Kalau kalian punya ide based on data ya, based on jangan cuma saya rasa. Kalau kalian datang ke Taufan cuma Taufan kayaknya produknya mesti begini ya.
Oke, why do you think that? Oh, karena I think so aja. So far will close the door. But if you give me the good data, a good research, karena as simple as, saya sendiri udah ketemu 20 merchants retail, problem mereka nih sekarang dengan loyalty yang ada adalah ABC. Dan yang mesti saya ketemuin ini based on data, mereka tuh salesnya kurang lebih begini, dan saya ngomong, then you come up with data. Itu justru the things you have to do to the management. Makanya kenapa? Like I said earlier, bahwa it's a teamwork. Problem ya, saya ngeliat di mungkin not only Indonesia tapi juga di Asia adalah kita suka punya persepsi atasan kita lebih pintar. No. Justru a good leader will hire someone smarter. So in this case, there's so many ways kalian tuh lebih smart dari management. It has teamwork. Nah, justru kalian mesti berani nih. Problemnya di Asia seringkali dengan asumsi begitu, kita takut, ntar ide gua salah, ide gua. No. I'm sure the management is very happy if you challenge, bring with the good data, and that's actually how you bisa improve the service, the product of gift card. Now, gimana cara nularinnya? Sometimes we need small wins. Kita nggak bisa tiba-tiba boom, you do small, you do that, Mas, and then suddenly, let's say a part of the monthly town hall meeting ini, kasih lihat ini ide yang waktu itu Mas kerjakan, ada kayak small project dikerjakan, begitu diadapt secara sistematis, di pilot program, dan ternyata mulai menunjukkan hasil. Will it work on the first time? No. 1, 2, 3, 4. Nanti don't be surprised. Tiba-tiba ada inisiatif, wow, itu make a big impact on bottom line. Contohnya pada B2C business. And let's find a reward system for that. Suddenly, yang lain juga berasa, gue bisa be part of the success of GC lah ya. Soalnya at the end of the day, happy-nya nanti tuh bukan di soal bottom line ya. Nanti one day GCI, can let's say company udah IPO, wow, almost part of it. Itu rasanya nggak bisa dibeli gitu. Hopefully that answers. Makasih Dimas. Pertanyaannya saya ada rangkum sedikit ya, saya ulang lagi beberapa hal yang penting saya bisa tadi tentang small wins itu fokuskan lagi bahwa kita tidak bisa membeli waktu ya, yang penting kita akan mencoba pelan-pelan. Lalu mengenai atasan itu yang bisa salah dan perlu diingatkan oleh secara struktur dari bawahannya itu sangat betul. Kalau dari saya pribadi, makasih banget terhadap Monik dan Ita ya, sering banget memberikan input kepada saya bahwa I should know better. Itu juga sangat membantu. Makasih. Dan mungkin dari teman-teman yang di sini bicara dengan culture, tentu saya mau menambahkan bukan hanya dari kita sebagai bawahan atau employee yang memberikan input ke atas, tapi kita yang memang sudah beruntung atau dipertanggungjawabkan sebagai atasan, kita juga coba membantu culture itu untuk menerima kalau misalnya memang ada input dari bawah. Harus mungkin perlu dua lagi. Ada lagi? Silakan. Pak Kevin, selamat pagi. Saya Ignas. Saya mau nanya, kemarin kan beberapa hari yang lalu saya sempat baca artikel dari US yang soal 2 alasan yang membuat perusahaan itu bisa bankrupt atau bisa not in the business anymore. Dia bilang perusahaan either tidak exploit enough atau tidak explore enough. Dalam artian kalau exploit itu kita gali potensi dari existing produk kita, dan kalau explore itu kita mencoba melakukan hal-hal atau membuat produk yang sebenarnya kita belum pernah ada. Dalam artian kita mencoba membuat new product. Kalau misalnya menurut Pak Kevin sendiri, di titik mana kita harus exploit existing product dan di titik mana kita berhenti melakukan itu dan explore ke produk baru? Very good question. Inas, Yes. Explore and exploit. Menurut saya ini bukannya ketika you do explore and then exploit selesai dong.
this is ongoing process. Nah ini tricky-nya nih, saya sering ngelihat, sering saya observe. Sometimes they exploit too soon, ketika akhirnya gagal. Kalau bahasa yang sering kita pakai adalah you scale too fast. Artinya gini, supaya lebih membumi ya, yang relevan dengan GCI. In the early days, saya ingat banget, Pak Fang tuh semangat banget pengen hire Kev, kita mesti hire VP, we have to hire sales, we have to hire sales. Oh, kita sempat tegang tuh setahun. I always say no to that idea. Soalnya kenapa? Ini problem terjadi banyak, a very classic mistake when you scale too soon or you exploit too soon. Ketika kita punya asumsi bahwa wah produk gua ini bakalan banyak yang mau pakai, orang udah siap pakai, akhirnya dia mulai geber. When we hire sales, we have to pay, and then you have to pay more marketing supaya orang tahu kan what's going on out there. Dan kita bekerja dalam keterbatasan, in this case not only waktu tapi dana. Kalau kita punya pesawat, kamu punya landasannya cuma segini, keburu habis landasannya, pesawat busuk gitu. Jadi ada saatnya kapan kita mesti exploit, don't scale too soon. Gimana caranya? Itu banyak lah terusnya. You find a proper product market fit, itu ada, kamu lihat kamu punya response dari customersnya, your unit economics, artinya kamu cara ngejual sekarang dengan produk secara healthy margin udah masuk akal belum, udah clear plan-nya, dan juga memang clear bahwa oh udah kelihatan nih besok kalau hire sales team udah depan mata, udah mesti dikejar, udah kelihatan kita mesti ke gedung A, gedung B, ke gedung C, gedung D, udah tinggal diketok mereka mau produk. Versus yang belum tahu sebenarnya mereka mau apa enggak, tapi udah gempor-gemporan ngeluarin duit buat marketing and sales. Habis duit, company bankrupt. That's what happened with exploit too soon. Kurang explore, kebalikannya. Let's say ketika udah jalan company pas awal-awal dan ternyata wah permintaan banyak di luar sana dan happy, hire sales and good, revenue mulai masuk, wah everything's doing good. Akhirnya apa yang sering terjadi? Kenyamanan. Kalian asumsi bahwa yang di kerjaan hari ini modelnya, produknya akan sukses sampai besok, or even sampai tahun depan. Akhirnya itu mulai merasa nyaman, anting lah udah that's it. Kita nggak perlu do R&D lagi, nggak perlu explore, nggak perlu ngobrol sama customer lagi, nggak perlu, dia udah beli anyway kan, gue nggak perlu banyak-banyak nanya lagi sama dia tuh suka apa enggak, apa yang kurang, menurut dia tuh hari-hari yang bisa diimprove apa. Itu ketika nggak explore anymore. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sadar ada competition lain nikung. I mean, just a quick example, I don't want to name company. Cuma dulu ada satu company yang seperti kayak Gojek yang deliver food ke pelanggan. Mereka at one point cukup nyaman, kesian juga sih. Tiba-tiba, Gojek ngomong, gone. Yeah. So always balance, jangan ada complacency. Ada pertanyaan berikut. Halo Pak, nama saya Helga. Saya melihat Pak Kevin sekarang sebagai tokoh yang sukses. Tapi kesuksesan itu kan seperti gunung es yang terlihat hanya di atasnya, tapi ternyata mungkin di bawahnya itu banyak hal-hal yang membuat Pak Kevin seperti sekarang ini. Mungkin ada hal-hal baik seperti good habits, dedication, hardworking, and so on. Yang mau saya tanyakan, hal-hal apakah yang menurut Pak Kevin itu menunjang kesuksesan Pak Kevin seperti sekarang ini? Karena perjuangan Pak Kevin kan panjang, 14 tahun di Amerika sebagai profesional, ditambah 8 tahun di Saling profesional, kemudian beberapa tahun menjadi entrepreneur. Tentunya saya rasa jarang sekali orang di dunia ini yang jalannya mulus. Mungkin amat sangat diberkati Tuhan kalau sampai mulus nggak ada hambatan. Mungkin Pak Kevin juga pasti mengalami banyak hal hambatan, kegagalan, kesalahan. Mungkin boleh di-share ke kita bagaimana sih caranya Pak Kevin bisa melalui masa-masa seperti itu. Thank you. Very very good questions. I mean definitely. I mean orang-orang cuma tahu kulitnya doang, padahal dalamnya lot of things going on gitu. I mean impactnya not only di
professional, sometimes you need your personal life and everything. Ini bisa berjam-jam kalau ngomong gini, tapi I'll share a few things yang menurut saya near and dear to my heart ya. Number one, satu, makanya saya senang banget tadi pas mulai tahun lalu meeting ini dimulai dengan doa. Gitu ya. Itu we acknowledge bahwa there is a power beyond us. Kita tuh, menurut saya kita cuma titipan, kita dititipin. Tovan dititipin, megang GCI, saya dititipin dengan kemampuan saya, resource saya untuk melakukan hal lain. Kalian juga masing-masing kalian dititipin nih, dititipin skills, dititipin kepercayaan untuk megang departemen apa. Nah, every day saya pegang itu. I mean, yang depan mata saya, yang tadi equation yang pertama tuh success is always preparation meets opportunity. What I can do adalah to prepare. Untuk prepare dari segi skills, dari segi relationship, you only can prepare suddenly when the opportunity appears. Kapan itu opportunity itu datang, bukan di tangan kita. It's life. Mungkin untuk opportunity nggak pernah datang, soalnya besok mungkin saya udah nggak ada. Reality, I'm saying this soalnya beberapa minggu terakhir ini ada reality, nggak ada anak PL dari sini, ada anak ex Pangudi dulu dari sini. Nggak ada anak PL. Ini kalau yang tahu, pas one month ini ada teman di Pangudi Luger yang lagi having hard time kena small cell cancer. Cuma same age with me gitu. Makanya saya ngeliat hidup tuh benar-benar tuh very fragile. What we can do adalah prepare as much as we can dari skill, relationship, everything there. Then when the opportunity comes up, you'll be there. I mean, saya masuk dunia investment juga, saya tahu soal venture capital, tahu angel investing. Bukan karena ada orang kasih saya tugas itu, no. Waktu saya di Silent Group, saya on the side, saya belajar sendiri, saya prepare. Nah, kembali makanya saya bring to the second point yang I want to share adalah saya tambah ngeliat ke belakang, tambah saya ngeliat learning the basics, learning the fundamentals itu very 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 important. Kita seringkali mau langsung yang advance, mau yang cool, mau yang keren gitu ya. Forget about it. You learn the basic rights, the basics, fundamentals right, everything will come together. Quick sample tadi siapa saya mau share ya. Saya hobi Brazilian Jiu-Jitsu. Tahu Brazilian Jiu-Jitsu nggak? Yang kalau nonton MMA itu, kalau udah orang yang jatuh ke bawah, gebuk-gebukan, guling-gulingan di bawah, piting-pitingan, nah itu banyak Brazilian Jiu-Jitsu skills. Saya udah ikut ini sekitar mulai 5 tahun yang lalu. Berapa tahun lewat? Ujung-ujungnya nih sampai hari ini ketika ada teman baru mulai ikut segala macam, nggak bisa dibohongin. Mereka yang spend time bertahun-tahun untuk perfecting the basic. Perfecting the basic yang simple gimana ketika misalnya ada orang di bawah gitu ya, saya mau neken dia dari samping. Itu kan kesannya boring banget, nggak yang cool bisa orang muter-muter meeting. No, I learn the basics. Bertahun-tahun, you perfect the basics. The rest will take care of itself. Sehingga sampai orang nanya, Kev, kok tiap kali kalau lu di sisi samping gua, lu dia tuh, kok nggak bisa keluar ya? It's not basics. Nggak cool, it's boring ketika nggak ada orang di sana melihat kita lagi kompetisi, kita lagi yang make a fancy move, cuma sendirian, mempelajari, training sendiri gitu ya. Very boring basics. Tapi basics itu nggak ada matinya. So I'm sure di bidang-bidang kalian, I don't know, product, engineering, operations, disiplin-disiplin kalian pelajari, customer service, management, leaderships, there are some basics. Never be bored with the basics and keep on learning the basics. Yang sisanya will come together. Kalau boleh nambah satu lagi, punya mentality, abundant mentality. Abundant mentality artinya tuh ya, jangan takut kalau kita punya ilmu atau ada orang minta bantu segala macam, kan kita tahu nanti apa untungnya buat gua, atau gua kalau bantu ini kan waktu gua habis, nggak bisa bantu yang lain. Of course kita punya prioritas, cuma punya abundant mentality and pay it forward. Sampai hari ini saya punya yang kayak tadi company Singapura yang sukses segala macam ya. Aduh, kalau saya ngeliat ya bukan karena saya jago lagi, karena dulu ada orang yang saya bantu out of the blue, dia rumitnya teman yang punya company ini reply, teman saya di Skyscanner,
Karena saya bantu udah dulu 2 tahun lewat, tahu-tahu diketok pintu saya, lu mau nggak gue kenalin temen gue. And you know, abundant mentality, give your time, give your help, give your skills, volunteers, you'll be surprised. Hari ini perjalanan saya semua, kalau saya lihat highlightnya yang saya sukses positive highlights itu datang gara-gara things yang saya nggak pernah expect, bukan yang saya plan. Dengan melakukan ini akan dapetin. I mean like Taufan, ngomong soal avocado, I don't know. I mean spend, nggak usah aja deh. Kita spend almost 4 months. Taufan dapat idenya terus kan, dan dia coba eksekusi. Apa garansi Taufan ketika saya bilang oke Van, gue mau jadi partner company dulu? Apa garansi Taufan akan terima saya sebagai partner? Ada nggak? Nggak ada. Kita cuma ngomong over coffee. In my life terjadi nggak ketika saya melakukan itu, orangnya ada yang ada sekitar 10% dia run away with the idea, sukses, fine. Tapi does it stop me to do the same thing, to be resourceful, to have abundant mentality? No, it doesn't stop me. Gitu sih. Hopefully useful ya. Lanjutannya sampai Masih ada satu pertanyaan Pak, ini tadi bagaimana melewati masa-masa sulit? Masa sulit. It's funny, you know. Seringkali yang kita ketika masa sulit, yang paling bahaya itu kan fear, kita takut. Ketika masa sulit seringkali kan baru sulitnya di sini nih. Akhirnya menjadi kita sangat menjadi kalian pernah merasa nggak sih dapat announcement atau tiba-tiba ada problem, udah sampai mau bangun tidurnya udah nggak mau, soalnya merasa takut ini bakal ini gila ribet. Padahal fear itu sebenarnya illusion. You just get up. Of course, you know, kita orang percaya ada power above us yang akan membantu, dan do our best. Apa yang udah kita prepare, do one step at a time, and lihat what comes up next. Yang seringkali including sampai hari ini, even sampai minggu lalu, it's a lifetime journey untuk defeat our own fear. Fear itu parah lagi, saya sebel banget. Itu ilusi. Even sampai tadi pagi aja, bangun gitu ya, kalau bangun malam-malam gitu ya, subuh-subuh gitu, yang mau hadapin hari ada isu, udah kayak aku negatifnya keluar gitu. Padahal bikin kopi aja langsung pokoknya guyur air dingin, mandi, bikin kopi and start working on it, suddenly why it's not that bad after all, and then you start smiling. So jangan kena trap fear. If I may share gitu, the war, the battle that we are having itu bukan urusan depan mata. Kita pertarungan ada tuh ya, urusan spiritual. Kalau kalian percaya soal kayak gitu ya, hal yang kita lihat gitu. So don't let those things play against your mind gitu. Soalnya saya percaya masing-masing dari kalian, even challenge di company, you know, itu jangan mentok sih. Just do something about it. If you have fear, just put actions on top of it. Fear, action. Soalnya fear itu in action. Ya kan, tujuannya apa? Supaya kita terperangkap akhirnya apa? Nyerah tahun sebelum berjuang. Wah, sayang banget. Padahal, I mean look in your own life deh. Berapa kali kalian udah, wah gila, bakal kacau. Akhirnya, you are here. Semua problem udah lewat belum? Lewat. That's that answer. Thank you Pak. Makasih, ini jawabannya Pak Kevin. Kemarin mungkin saya mau menghubungkan dengan bulan speaker kita bulan pertama, Pak Yan. Mungkin kalau masih ada yang ingat, saya lihat catatan saya supaya saya ingat dulu. Tadi Pak Kevin bilang kita membantu orang lain itu yang ada benang merahnya ya, dengan yang Pak Yan bilang bahwa kesuksesan beliau juga banyak sekali dibantu oleh orang-orang yang sudah beliau bantu semasa hidupnya. Jadi makasih banyak, kita diingatkan lagi bahwa itu sangat penting. Lalu ini mungkin saya mau tambahin sedikit, Kevin, yang kemarin
bagaimana di masa-masa sulit, lalu banyak hal yang perlu kita kerjakan sewaktu kita bekerja. Kadang kita susah, kita mau bangun nih ada kerjaan banyak atau sulit. Kemarin hari Minggu kebetulan saya beruntung mendengarkan satu speech ya, satu sharing dari salah satu direktur dari BTPM, namanya Pak Jamie Suhenda, bisa dicek. Beliau mengatakan untuk learning those basics yang tadi Pak Kevin bilang, yang berhubungan dengan Pak Kevin bilang itu, di dalam satu pekerjaan kita mempunyai latihan 3 hal. Yang pertama itu kadang di pekerjaan kan banyak ya aturan, banyak yang harus dipatuhi. Itu bagi beliau sebagai orang yang sudah bertahun-tahun di dalam dunia profesional, beliau bilang itu kesempatan kita untuk mendisiplinkan diri. Yang pertama, yang kedua, ketika seseorang itu mendapatkan keberhasilan di pekerjaannya, itu dimana seseorang itu diberikan kesempatan untuk berendah hati, karena ada mungkin harus bilang, oh ini hasilnya karena teman saya yang mengerjakan, itu latihan. Sama yang ketiga itu ketika sesuatu itu sulit atau gagal, itu dimana itu kesempatan kita dalam pekerjaan itu untuk membangun diri, bangkit sekali lagi. Jadi mungkin makasih banyak Kevin. Jadi itu buat saya it's connecting the dots apa yang terjadi 2 hari dalam hidup saya sendiri. Mungkin kalau dari saya pertanyaannya yang tadi lumayan berat-berat, yang saya mungkin pertanyaannya mungkin sehari-hari apa yang dikerjakan. Tadi kan udah dibilang bangun tidur bikin kopi, berarti saya tahu Anda minum kopi maupun minum teh. Tapi apa ya, karena kalau saya kontak Pak Kevin, yang salah satu yang sering saya tanya, ada di mana? Karena ada di Vietnam, karena ada di Jakarta, karena di Singapura. Mungkin bisa di-share jadwal mewahnya atau yang terlihat mewah tapi kerjaannya banyak. Thank you for saying the last one. Orang yang mikir di dunia sana ya, hidup sebagai venture capital investor tuh dipikir tuh sesuatu yang cool, keren. Amin kembali, sampai orang cuma tahu luarnya. Untuk supaya ada gambaran sedikit struktur venture capital, ujung-ujungnya kita tuh dititipin duit. Saya tuh dititipin duit, bukan uang saya ada uang saya, tapi saya dititipin. Ketika dititipin, ini tanggung jawab luar biasa, men. Tanggung jawab luar biasa. Emang sounds cool? No. Just imagine, bangun satu perusahaan itu susah nggak? Mati. Ketika besok saya ada 5 company gitu ya, itu mesti ngebantu 5 company itu bangun, setengah mati. Sebelum 5 pun, nyarinya pun lebih sedap lagi nyarinya. Nah, so my day to day activity kurang lebih, when I say make coffee, I love coffee. Karena venture capital saya pun namanya Coffee Ventures. I mean, I literally source my own coffee. Saya grind coffee saya sendiri. Ketika bikin saya pakai timer. Every morning. Kalau udah tahu ritmenya enak, cepat, 3 menit beres. Emang soalnya sebelum nggak boleh pilih 3 menit soalnya. 30 menit buat saya. Kayak sepet-sepetnya keluar. Nah, so every morning I do that. Biasa sering kali nggak untuk teknologi. Jadi sering kali sebelum jam makan siang, saya tuh my work happens behind the computer. Artinya saya nggak mau meeting. Kalau bisa saya nggak meeting sama orang di luar. Soalnya produktif itu pagi tuh sampai jam 17 buat saya. Meeting, even yang di Jakarta pun kalau bisa saya Skype. Meeting 30 menit, 45 menit bisa Skype. Nanti baru, ada beberapa hal setelah meeting yang digital nggak bisa di replace sama in person meeting. Contohnya, meeting kalau mau get to know better your customers, punya problemnya, itu nggak bisa dibohongin. You have to be there, spend time. Itu nggak bisa, kembali soal waktu, nggak bisa di replace. You have to spend time with them. Soalnya kadang-kadang insight-nya dapet tuh bukan karena pertanyaan luar biasa kita ke customer kita, no. Kadang-kadang pas lagi ngobrol nanti tiba-tiba dia say something yang nggak kepikiran gitu. So there sometimes you have to. Biasa kadang-kadang setelah afternoon saya meeting ketemu baru orang in person. Major activitiesnya itu kan suka banyak orang ngirim-ngirimin ide mereka, pitchnya dia mereka,
ini kalau di dunia venture capital ya. Memang kita kan mesti punya prioritas ya. Ada beberapa hal saya ngeliat ini kayaknya masih jauh banget. Saya enggak. Tapi ada beberapa saya kurang ngerti, mungkin ada sekitar potentials, mungkin I'm hoping to find another Tovan in the making gitu ya. Sometimes saya ngeliat, ini angkanya ngaco semua, cuma cara pikirnya bener nih. I give benefit of the doubt. Soalnya who am I to know everything kan? Ketemu, ngobrol, mulailah. Jadi ngobrol pun jangan ngalor ngidul. Nah, ketika ngobrol, yang sering saya lihat tuh seringkali orang kalau udah prepare tuh ya revenue projections, operations, angka-angka. Of course saya ngeliat itu, tapi yang saya lihat itu bukan real angkanya. Saya lihat cara pikir dia, bagaimana bisa mendapatkan angka itu. Cara pikir itu nggak usah dibohongin. Soalnya kenapa? Nggak ada yang garanti deh besok bilang waktu ya enggak, kita waktu itu gift card lumayan jalan. Belum tentu jalan, tapi ketika itu nggak jalan, kalau cara pikirnya, problem solvingnya benar, ganti produk bisa nggak? Bisa, nggak terpaku cara pikirnya. Jadi lucu juga sih, ujung-ujungnya dipikir my day to day basis, justru lebih melihat potensial dalam seseorang. Kalau memang dia masih rada kurang, it's my job juga. Saya nggak bisa cuma nunggu nangkring di sini sampai orang melewati garis finish di sini. No, saya juga mesti ambil bagian. Kalau nih orang masih kurang misalnya saya pengen levelnya segini, dia baru levelnya segini, saya nggak bisa nunggu. Kalau memang saya ngeliat ada potensi, saya kerja bareng, gimana bawa dia bareng gitu loh. So oleh karena itu, sebagai venture capital, orang pikir investor cuma taruh duit. No, every day I'm still learning. Karena kenapa? Perubahan banyak, customers berubah, demografi berubah, behavior berubah, data tambah banyak. Saya lagi sekolah data science lagi. Saya investor, I'm learning data science. Keep on learning. Soalnya kenapa? Jangan sampai teman saya atau portfolio saya atau calon founders yang sebenarnya punya potensi, karena saya tidak mempunyai capability untuk melihat apa yang dia lihat, akhirnya saya miss opportunity. So untuk merangkum as simple every day I'm still learning a lot, supaya memperkuat my ABC and Do-Re-Mi. At the same time ya ketemu orang, mempelajari yang mereka lakukan apa, dan dalam proses itu kadang-kadang yang dapat ketemu, wah ini oke nih, perlu diinvest. Udah invest pun nggak stop di sana. Gimana kita cara bantu perusahaan itu untuk cepat grow-nya, dan juga terutama bukan cepat grow, terutama nggak ke arah yang salah. Kita bantu mereka ke arah yang benar. Jadi kita beruntung banget yang tadi Pak Kevin bilang learning every day. Kita punya core values itu yang nomor 4 ya. Kita core values kita itu learning as fast as you can. Ya, itu jadi sangat sesuai. Mau nambahin dikit. My life is not that boring by the way. So ketika saya ada waktu kosong, kalau ada waktu kosong, saya coba always try to do at least 10 weeks do my Brazilian Jiu-Jitsu. It's amazing. Buat saya bukan promosinya ya, cuma kalian coba deh. Di mana aja, kalau saya tempat latihan, kalau di Jakarta di Tangkir. Kayak main catur, cuma catur, we call human chess. Gimana rasanya kamu under pressure, rada pain, rada capek, ngap, you have to think gimana caranya supaya nggak di submit sama nggak dikalahin sama orang itu. It's amazing, it's very strong. Yang tadi kayak disiplin, a lot of discipline. Dan you cannot fake it. Kenapa saya demen Brazilian Jiu-Jitsu? Kadang-kadang kita ya punya skill apa, jago ngomong. Kadang-kadang ada orang jago ngomong sales, ternyata nggak bisa deliver. Ada yang jago ngomong apa, ternyata nggak bisa. Jiu-Jitsu, you cannot fake it. Every training, the last 20 minutes, you fight. Lu nggak bisa ngebohong di tengah. Lu bisa, if you can, it shows. If you cannot, it shows. So it's a very very humbling experience to learn the sport. Juga banyak belajar, and it's a good way to release stress juga. Bisa marah sama customer, marah. Itu silakan dicoba, karena saya pernah coba, dan satu yang saya nggak bisa bohong itu meminta ampun ketika udah tapi silakan dicoba. It's really good. Ini kita sudah mau jam 12 tadi, Pak Kevin, kita harus tadi
kita harus bilang terima kasih lagi karena tadi Pak Kevin bilang masa produktifnya itu sebelum jam 12 dan biasa tidak meeting di luar ya, ini luar biasa kita mendapatkan kesempatan untuk di sini. Mungkin sebagai penutupan ini saya bertanya satu lagi, it's very short. Jadi Pak Kevin punya pengalaman yang mungkin menyegarkan, yang membedakan antara bekerja dengan founder yang single dan ganteng atau dengan Mary founder yang lebih yang beda status. I'm sorry to say, Van. The founders that I dealt recently di Singapore younger than you. Tapi pasti kurang lebih Ya. ini kan. Ganteng kan dia. Cuma the thing is yang di sana bulan Juli mau married. I don't know about you, man. I don't know. I mean, kembali bias cara saya memilihnya kan ya. Similarity-nya tuh yaitu hustle, keep it low. I mean, operation tuh nyantai-nyantai, tenang-tenang. Aduh, makanya sekarang geregetan melihat startup ekosistem di Indonesia gitu ya. Belum ada apa-apa, cengenges-cengenges, udah menilai perusahaannya luar biasa, begitu mau di dalam pas ditanya kliennya mau apa, dah kakek. Kalian cek deh yang company yang Reply, gila men, mereka udah sampai ke Amerika, ke Silicon Valley, CTO-nya itu Facebook Hackathon Champion 2 kali. Operation mereka tuh masih sangat humble, super humble, super low. Because karena mereka tahu segala sesuatu itu nggak eksklusi as we think. It will take time, perlu eksperimen. Customer kita pikir akan bisa dapat 10, ternyata bisa lama perjalanannya. Belum lagi karena customer bilang kita mau ngapain, ternyata make sense enough kita mesti merubah produk kita. Tapi itu saya lihat kesamaannya. Perbedaannya ya itu aja sih, Pak. Mau married bulan Juli, gue belum dengar kabar apa-apa. Baik, itu mungkin nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Oh, saya nggak tahu, udah lama nggak ulang tahun, udah punya pacar belum sih? Banyak. Ini sih gimana Pak? I'm so behind. Tiap kali ketemu bilang ini mau diajarin apa? Kalau gitu kita tutup ya, udah hampir jam 12, ini kita berikan